Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Jika teman-teman memiliki Windows yang versi 64-bit, maka teman-teman akan menemukan dua folder ini di dalam folder Windows. Yang pertama adalah Sistem 32, yang merupakan folder-folder yang isinya itu memuat dari sistem dari Windows teman-teman yang itu baik ada di 32-bit maupun 64-bit. Tapi khusus yang 64-bit, teman-teman akan menemukan satu folder lagi yang bernama Syswo 64. Kalau teman-teman ditanya apa kira-kira isinya, teman-teman coba lihat ya, Sistem 32. Ini isinya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa lihat secara sekilas aja ya. Terus kalau misalnya kita coba ke Syswo 64, isinya juga mirip-mirip. Sama loh teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin berbeda, tapi intinya beberapa persen itu mungkin kurang lebih mayoritasnya itu sama persis. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi nih ya? Kalau misalnya Syswo 64 dengan Sistem 32 itu isinya kita tukar. Kita coba kita tukar gitu ya, kita switch ya isinya saja. Nah, sekarang kita akan langsung coba untuk tukar saja dengan cara seperti ini. Menukarnya cukup mudah, teman-teman tinggal ke power, terus kita ke restart sambil menekan tombol shift. Nah, sudah seperti ini ya. Kita akan langsung masuk ke dalam recovery mode. Kita ke troubleshoot, terus kita ke advanced option, dan kita menuju ke command prompt. Agar kita bisa membuka notepad. Kenapa harus pakai notepad? Karena kita kalau misalnya lagi ada di command prompt di recovery mode, kita bisa membuka notepad, dan di notepad tersebut kita bisa open atau save, dan kita akan ditampilkan tampilan dari Windows Explorer. Ya, Windows Explorer yang ya sementara gitu, temporary seperti itu ya. Kita coba masuk ke sini, saya tidak mau menggunakan password, dan seperti ini. Kita langsung ke notepad saja. Dan kita pakai menu open atau save bebas. Gitu ya, dan kita akan disajikan tampilan seperti ini. Ya, ini adalah Windows Explorer dalam tanda kutip ya, yang sementara seperti itu ya. Tapi kita jangan lupa langsung jangan di sini ya. Teman-teman langsung kita menuju ke disk PC. Karena ini ada di boot X, bukan di C-nya. Sekarang kita menuju ke C, terus kita tukar saja isinya. Cara menukarnya teman-teman nggak usah cut terus paste, nggak usah. Teman-teman cukup rename saja. Seperti itu ya, teman-teman cukup rename saja namanya. Oke, kita rename aja seperti ini, misalnya Syswo 64A gitu ya. Kita coba enter dulu. Seperti ini, terus kita coba refresh. Kita pastikan rename-nya itu sudah berhasil ya. Oke, Syswo 64A ya. Kalau di Windows-nya langsung tanpa recovery mode, ini nggak akan bisa di-rename. Tentunya seperti itu kan. Jadi sekarang kita rename seperti ini. Coba Syswo, sepertinya huruf besar ya, wow 64 seperti ini ya. Yang Sistem 32 kita jadikan Syswo 64, dan yang Syswo 64 kita jadikan Sistem 32. Nah, ini ya. Ini yang Syswo 64 yang asli kita ubah jadi Sistem 32 seperti ini. Beres ya. Kita enter dan kita coba untuk refresh lagi, kita cek benar sudah terganti ya. Ini Sistem 32 yang asli. Sistem 32 yang asli itu ada folder boot di sini ya. Dan kalau di Syswo 64 itu nggak ada folder bootnya. Nah, itu ya tandanya pembedanya. Nah, berarti kita sudah berhasil menukarnya. Sekarang kita close semuanya, terus kita langsung continue ke Windows 10 alias kita restart dulu PC-nya. Apa yang akan terjadi? Kita coba lihat dan ya, saya baru fresh install ya Windows-nya, hanya ganti wallpaper saja. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi wallpaper Windows 10 yang lama ya. Tapi langsung seperti ini. Kita baru aja boot, tiba-tiba langsung seperti ini. Tuh, langsung C recovery Windows, langsung tiba-tiba kita automatic repair yang nggak bisa. Kita advanced option lagi, kita coba lagi, sekali lagi, apakah masih bisa? Dan ya, tidak bisa. Jadi, teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, bahwa kalau ditukar, itu fungsinya tetap tidak akan bisa. Karena kenapa? Sekali lagi, Syswo 64 itu hanya khusus untuk 64-bit, sedangkan Sistem 32 itu menyeluruh untuk 32-bit iya, untuk 64-bit juga iya. Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, Syswo 64 itu apa? Syswo 64 itu secara singkatnya, itu adalah emulator 32-bit untuk versi Windows teman-teman yang 64-bit. Itu kasarannya hanya seperti itu. Jadi, karena ini hanya emulator sifatnya, jadi kalau misalnya ditukar, ya fungsi secara sistem, secara fullnya itu tidak akan bisa juga digantikan. Seperti itu ya. Nah, tapi
sekarang nih ya, mungkin teman-teman ngerasa kayaknya, ya ini kayaknya percobaannya mungkin Windows-nya error atau apa, padahal saya baru fresh install ya. Yaudah, kita coba untuk tukar lagi ke awal. Kita coba command prompt lagi, kita coba notepad lagi. Kita coba tukar lagi ya. Apakah bisa kalau misalnya kita kembalikan ke semula yang tadi sudah ditukar? Nah, sekarang kita coba ya. Ini sistem 32 yang ada di boot X ya. Jadi kita harus ke disk PC dulu tuh ya, di boot X. Jadi kita ke C sini. Terus kita ke Windows, terus kita coba rename lagi nih ya. Oke, ini yang syswow 64 ini aslinya adalah sistem 32. Jadi kita rename dulu jadi apapun itu, biar gampang. Terus yang ini kita ubah dulu jadi syswow 64. Kita enter, terus kita refresh dulu, kita pastikan ya. Karena ini tidak otomatis langsung keganti kelihatan dari tampilannya. Padahal ini udah seganti ya, seperti ini ya. Oke, yang syswow 64A-nya ini adalah aslinya adalah sistem 32. Sistem 32 seperti ini, kita enter, terus kita coba refresh lagi, kita pastikan semuanya sudah tergantikan seperti semula. Kita coba lihat di sini, oke sudah semula ya. Oke, kita silang, terus kita coba continue ke Windows 10. Oke, apakah bisa? Dan langsung bisa. Ya, sekali lagi ya. Jadi syswow 64 kalau diganti jadi sistem 32 dan kebalikannya, sistem 32 diganti jadi syswow 64 itu tidak akan bisa. Karena ya sekali lagi, beda dalemannya. Walaupun ada yang mirip tapi fungsinya itu beda. Singkatnya adalah seperti itu. Kalau misalnya teman-teman penasaran apa itu syswow 64, sebenarnya saya sudah menjelaskan ya. Teman-teman bisa cek aja ke kolom deskripsi apa itu syswow 64. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Ayo, siapa di sini yang pernah mainin Insanic Wario? Teman-teman pasti pernah main Virtual Tank dong ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya di Virtual Tank itu kita bisa dapat ikan mahal tapi harganya murah. Gimana caranya nih? Pasti teman-teman ada yang udah tahu nih ya. Teman-teman tinggal ke store, terus teman-teman cukup beli ikan yang 25 aja. Nggak usah yang 500, apalagi 3.500 dan lain sebagainya. Harganya mahal semua. Kita cukup beli yang 25, terus kita kasih nama seperti ini, Santa. Setelah itu oke, dan kita akan langsung mendapatkan ikan yang bentuknya seperti ini. Wow, kok beda banget nih ya? Kenapa kok nggak kayak ikan seperti biasanya nih? Tuh, langsung mengeluarkan lagu loh guys. Dan ini mungkin kalau teman-teman ada yang tahu lagu-lagu berhubungan dengan Christmas atau dengan Natal, pasti teman-teman tahu dong dengan lagu kayak gini ya. Nah, tapi sayangnya nih ya, kalau teman-teman udah punya ikan yang namanya Santa nih ya, teman-teman coba untuk beli lagi dengan nama yang sama, Santa. Maka ikan tersebut nggak akan jadi Santa, karena Santanya cuma sekali seumur hidup. Nih, lihat nih, yang kecil nih. Ini namanya Santa, yang barusan tadi kita beli. Jadi, nggak bisa dong. Nanti kalau misalnya bisa, jadinya kembar siam, guys. Sama, maksudnya kembar identik, Pak. Aduh, gimana ya? Nah, fakta menarik dari ikan Santa ini, kalau teman-teman coba untuk jual, harganya naik 11. Ini kurang lebih sama kalau misalnya teman-teman beli ikan gupi biasa, ya namanya nggak perlu Santa lah. Itu kalau misalnya teman-teman beli 25, maka dijualnya 36 kalau ikannya udah besar. Tapi kalau misalnya ikannya masih sekecil kayak gini, mungkin ya berkurang gitu. Atau enggak yang baru tadi kita beli, itu pasti akan berkurang. Di sini full refund. Tapi kalau yang udah gede kok 24. Kok beda ya? Tapi kalau besar itu pasti 36 kalau dijual ya. Nah, kecuali kalau ikan yang bentuknya beda, itu pasti akan setengahnya atau berapa, itu tergantung dari ikannya guys. Ya di sini ada yang mau beli guys, lumayan lah ya. Nah, sekarang ngeluarin lagu lagi tuh. Nah, ngomong-ngomong ngeluarin soal lagu nih ya, sebenarnya dia ini suka ngeluarin lagu ya sebenarnya agak banyak sih ya. Teman-teman bisa dilihat di Insanic Wario wiki fandomnya nih.
itu ngeluarin kurang lebih lagu-lagu yang durasinya pendek dan berhubungan dengan Natal. Ikan ini kalau misalnya teman-teman ya tunggu gitulah ya, suka mengeluarkan shell atau mengeluarkan duit lah ya untuk si virtual tank ini, yaitu nama shellnya adalah Bag of Shell yang bernilai 20 shell. Gede juga ya guys, lumayan buat modal guys, modal nikah. Nah ini nih yang dikeluarin. Nah oke, jadi kayak gimana nih menurut teman-teman? Ada yang masih ingat sama game ini? Nostalgic banget lah ya. Berarti aku udah tua dong guys.